Pemirsa, kisruh kasus donasi Agus Salim, korban penyiraman air keras versus Pratiwi Novianti kian memanas, rupanya membuat hati John LBF, seorang pengusaha tergerak hatinya untuk mendamaikan Agus dan Novi agar permasalahan donasi tak kian melebar dan berlanjut di ranah pengadilan. John bahkan rela menggelontorkan uang 240 juta kepada Agus dengan syarat Agus mau mencabut laporannya terhadap Novi, namun John akan memberikan uang tersebut secara bertahap, yakni 20 juta setiap bulan untuk kebutuhan Agus. Sayangnya, niat baik John rupanya tak disambut baik, sebaliknya, pihak pengacara Agus Raden Dadan Mariana alias RDL justru meradang dengan sikap John yang dianggap mempermainkan kliennya. Lantas benarkah RDL justru menantang John menyediakan uang 5 miliar lantaran dirinya yakin bisa memenjarakan Novi? Kalau Agus bersedia mencabut LP-nya, John LBF kasih dana 240 juta. Ada mekanismenya, berkaca dari pengalaman donasi. Saya tidak kasih break di awal 240 juta. Jadi nanti akan kita buat secara perjanjian dengan lawyer saya, bahwa uang itu adalah untuk Agus sudah nggak bekerja nih sekarang. Jadi seolah-olah Agus jadi karyawan saya lah. Ya, kita akan buatkan kontrak perjanjian resmi di hadapan lawyer, ya, account pribadinya Agus. Jadi nanti kita akan bayar, saya akan serahkan dananya secara bulanan. Kenapa bulanan? Saya juga khawatir berdasarkan pengalaman donasi kemarin. Per bulan saya akan kasih 20 juta selama 12 bulan ke depan. Kalau dia manusia normal, ya, masa nyuruh Agus cabut laporan baru dikasih uang 200 juta? Emang apa? Dan saya bilang kepada John LBF, karena saya tersinggung kemarin ya, Bang John LBF siapin uang 5 miliar ya, saya akan membela Agus. Saya bisa memenangkan kasus proses hukum dan hakim memutuskan NP bersalah, John LBF mau dinotaris dengan saya tantang Anda siapin uang 5 miliar. Ya, bagi RDL dan Farhad Abbas, John dianggap sudah merendahkan harga diri Agus kliennya. Kalau memang John ingin mendamaikan Novi, mengapa John tak langsung menghubungi Farhad atau dirinya selaku kuasa hukum Agus, namun justru berkoar-koar di media sosial? Dia marah pada siapapun oknum yang nyuruh Agus bikin LP. Ini otaknya di mana? Bang John LBF niat untuk mendamaikan, tapi kan mengecek kami, mengecek klien kami. Apa ini 240 juta saya akan berikan kepada sorry, tapi saya nggak mau nih seperti Novi kejadian. Saya kasih ya 20 juta, nggak usah lah kalau orang mau nyumbang. Keinginan Agus untuk menyeret Novi ke ranah hukum begitu besar, bahkan pihak Agus kembali menyoroti sisi kehidupan Novi yang dianggap akrab dengan dunia malam serta narkoba. RDL bahkan dengan yakin menuding Novi menggunakan barang haram lantaran dirinya mendapat laporan dari seseorang yang mengaku sebagai teman Novi. Lantas apa tanggapan Novi terkait tudingan dirinya menggunakan narkoba? Kita dapat informasi dari temannya yang menghubungi saya. Saya bertanya kalian, perlu nggak saya bongkar kepada kalian kalau Teh Novi itu adalah pemakai narkoba? Saya bertanya kepada kalian, di mana unsur fitnahnya, di mana unsur dugaannya, di unsur tuduhannya? Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum guys. Hari ini aku habis dari Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil story medical check up aku mulai dari tahun 2012 hingga 2020. Terakhir saya medical check up itu di bulan Maret ya guys. Dan saya resign di bulan November gitu. Jadi ini udah lengkap story saya selama 8 tahun bekerja di Sriwijaya, bahwa saya tidak pernah menggunakan obat-obat terlarang sesuai dengan tuduhan orang tersebut. Ya, kasus donasi Agus memang mencuri perhatian publik, bahkan netizen yang kesal dengan sikap Agus ramai-ramai membuat petisi online agar donasi Agus dikembalikan hingga sudah ditandatangani lebih dari 150 orang. Namun pihak Agus seolah tak peduli dengan petisi tersebut. Bagi Agus, uang donasi bernilai 1 miliar lebih yang kini ada di tangan Novi agar dikembalikan ke Agus lantaran pihak Agus mengaku jika Agus terpaksa menyerahkan uang donasi lantaran di bawah ancaman Novi. Sebaliknya, Novi memiliki bukti-bukti jika tak ada pemaksaan dari pihaknya terhadap Agus untuk menyerahkan uang tersebut ke yayasan miliknya.
Lantas akankah Novi dan Agus akan berdamai? Jawaban mereka berpindahnya uang dari Agus kepada Novi secara legal menurut KUHP Perdata 1338 Junto 1320. Artinya apa? Mereka sudah sepakat bersama-sama dan sudah disepakati di bank. Tapi di pasal 1330-nya KUHP Perdata mengatakan tidak ada sahnya dan cacat demi hukum ketika pengalihan dana tersebut adalah dalam tekanan. Dan kami punya barang bukti dalam tekanan tersebut, ya. Dan untuk laporan yang sudah berjalan, silakan. Saya tidak pernah menghalang-halangi orang untuk melaporkan ketika tidak suka sama yang sudah saya lakukan. Tidak adanya paksaan dalam pemindahan rekening Mas Agus dan Mbak Elmi ke yayasan kami dengan atas dasar biaya pengobatan dijalankan itu. Di lain tempat, usai resmi bebas bersyarat dan menghirup udara bebas, selebgram Medina Zain akhirnya menjalani keinginannya yang sudah lama dipendam untuk datang ziarah ke makam ayahanda tercinta, Muhammad Pujo Nistianto. Meski Medina ziarah ke makam sang ayah ditemani oleh ibu sambungnya, Eti, tanpa ditemani suami, Lukman Azari, namun Medina terlihat meluapkan kerinduan mendalam saat berada di depan pusara sang ayah. Kakak udah ikhlas jalani semuanya ya. Kayak terakhir ayah waktu nengokin kakak, ayah bilang kakak kuat, kakak bisa bangkit lagi dan kakak mau buktiin semuanya. Ya rajin banget nengokin aku dulu walaupun dengan kondisinya udah stroke ya. Kakinya udah tidak berfungsi satu, tapi ayah selalu datang gitu ke rutan dulu. Pas masih di rutan ke Polda, lapas. Lu merinding ya ketika sekarang ngelihat ayahnya makamnya aja bikin aku kayak sakit banget. Saat sang ayah meninggal dunia pada 4 September 2023 lalu, Medina memang tengah berada di balik jeruji besi. Medina kala itu tak berdaya dan hanya bisa menyaksikan proses pemakaman sang ayah melalui sambungan video call. Rasa bersalah berkecamuk dalam diri Medina, terlebih saat itu, Medina dan adiknya sempat ribut saling menyalahkan terkait kepergian ayah tercinta. Lantas, bagaimana perasaan Medina saat ini usai keluar penjara dan berada di makam ayah tercinta? Hal apa yang paling dirindukan Medina dari sosok almarhum ayah tercinta? Itu aku sangat kayak menyalahkan diri sendiri. Ini ayah tuh gak ada gara-gara. Aku sempat kayak tantrum gitu kan, aku kan punya bipolar disorder ya. Ke klinik, aku nangis. Aku minta obat sama dokter, aku bilang, "Dok, ini ayah meninggal gara-gara aku." Ya, hidup harus terus tetap berjalan. Medina pun kini mencoba kembali bangkit membenahi kehidupannya. Lantas benarkah Medina akan kembali membangun kerajaan bisnisnya? Bagaimana pula nasib rumah tangga Medina dengan Lukman yang sebelumnya Medina sempat menggugat cerai Lukman dari balik penjara? Aku hari ini, sore ini nih aku ada meeting sama salah satu langsung lah project urusan skincare. Karena kan dulu yang membesarkan aku kan di dunia skincare. Jadi aku akan survive lagi di dunia skincare. Tidak akan lagi bisnis umroh, kan dulu kan umroh aku juga ketipu sama orang. Habis harta aku juga ngebuka travel. Sementara itu, kebahagiaan tengah dirayakan ayah YouTuber Atta Halilintar, Halilintar Anovial Asmit, yang pada 13 Oktober 2024 lalu berulang tahun ke-56 tahun. Kebahagiaan Halilintar makin bertambah lantaran anak, istri, dan cucunya membuat acara perayaan ulang tahun spesial untuk dirinya. Momen kebersama dan acara ulang tahun Abi tercinta diunggah Atta di kanal YouTube pribadinya. Acara ulang tahun spesial Halilintar tersebut dirayakan di sebuah restoran mewah. Tak hanya Atta, Aurel Hermansyah, Amina, dan Azura, terlihat juga Thorik datang bersama Alia Mas Said. Dalam momen tersebut, Halilintar mengurai kebahagiaannya bisa berkumpul bersama anak istri, para menantu, dan kedua cucu tercinta.
Di momen tersebut, Gen Halilintar pun melakukan tradisi absen keluarga lengkap untuk pertama kalinya dengan 15 anggota keluarga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, lengkap hadir 15 anggota keluarga. Benarkah keluarga besar Halilintar akan bertambah 1 calon anggota keluarga baru dari Alia yang dikabarkan tengah hamil? Mengingat sebelum pergi ke Jepang, Torik sempat spill istrinya ngidam makanan Cina. Terima kasih kepada Torik Halilintar, tadi Atta Halilintar ya, Torik Halilintar, Alia, Masaid, dan yang mana? Jangan kan, dalam perut aja. Bisa. Terima kasih ya. Tiba-tiba dia emang aja pengen restoran Cina. Pengen restorannya. Makanan. Randomly. Kenapa ya? Berlanjut ke acara, sebelum dinner bersama, Gen Halilintar memulai acara dengan memberikan berbagai kado spesial untuk Abi tercinta. Halilintar begitu bahagia lantaran mendapat banyak kado spesial dari anak dan menantu. Ada kotak lagi. Setelah membuka kado-kado spesial, acara ditutup dengan makan malam bersama dan mengabadikan momen tersebut dengan foto bersama. Lantas, apa doa dan harapan Atta dan Aurel untuk Abi Halilintar? Sunah Rasul.